Kakek ini nggak punya uang dan dia juga pakai kaki palsu. Tapi walaupun kekurangan, dia selalu nyisihin uang untuk persembahan, walau cuma uang koin. Sehari-hari dia ngumpulin sampah. Dan lihat nih, orang tuh kayak nggak anggap kakek ini ada. Sampahnya langsung dilempar. Dia ngeliat orang-orang yang buang makanan, padahal dia butuh makanan. Orang-orang tuh nggak ngehargain keberadaan kakek ini. Terus si kakek ngeliat anak perempuan ini nih yang pengen jajan tapi nggak punya uang. Dikasih sama si kakeknya supaya dia bisa jajan. Padahal kakek ini juga kekurangan uang. Anak ini bisa jajan dan masih dapat kembalian. Sampai suatu hari kakek ini ditabrak orang. Ternyata orang itu pencopet tas. Kakek ini berusaha ngelindungin tasnya supaya nggak dibawa lari. Kaki palsunya sampai rusak. Pencopet itu kabur dan kakek ini malah yang dikira nyopet tas itu. Dia berbuat baik tapi malah ditangkap polisi. Jadi kakek ini berusaha nyelamatin tas orang yang dicopet, tapi malah disangka dia yang ngambil dan dia malah dipenjara. Kakek ini putus asa, dia udah bilang kalau dia nggak nyopet, tapi nggak ada yang percaya. Dan dia juga sebatang kara, jadi nggak ada yang bisa nolongin. Tapi sebenarnya di tempat kejadian ada si anak cewek yang waktu itu kakek ini tolong. Dia ngeliat semuanya dan tahu kalau kakek ini nggak salah. Dan pas dia tahu dari TV kalau kakek ini dipenjara, dia langsung lari sambil bawa koin kembalian waktu itu. Anak ini langsung nelfon polisi dan ngasih tahu kalau dia tuh saksi, kakek itu nggak salah. Dia sebetulnya bisa aja nggak peduli, tapi karena dia peduli, kakek ini jadi ketolong. Dia dibebasin, kaki palsunya juga diganti, kakek ini akhirnya bisa senyum lagi. Cewek ini kaya raya banget, tapi dia jatuh cinta sama pria yang biasa-biasa aja. Ayahnya cewek ini gak setuju. Dia disuruh putus karena udah dijodohin sama pria lain yang sama kayanya. Si cowoknya juga sadar dia gak punya uang. Dia takut gak bisa bahagiain cewek ini. Sampai bapaknya si cewek bener-bener marah karena mereka ketemuan terus. Dan cewek ini dipaksa tunangan sama cowok yang kaya. Dia gak mau dan kabur ke tempat pacarnya. Awalnya semua baik-baik aja, mereka seneng-seneng. Sampai suatu hari, cewek ini sakit dan pingsan. Pacarnya sedih karena dia nggak bisa jagain cewek ini. Apalagi dia nggak punya uang untuk bayar rumah sakit. Di rumah sakit, cewek ini dijagain sama cowok yang kaya. Tapi cewek ini nangis terus. Dan pas si cowok mau ngapus air matanya, dia udah nggak bisa nyentuh cewek itu. Ternyata di hari sebelumnya, cowok ini tewas ditembak sama preman suruhan. Makanya cewek ini benar-benar sedih dan kehilangan karena pacarnya meninggal. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Cinta mereka dipisahkan oleh maut. Anak ini malu sama ibunya yang cuma punya satu mata. Kerjaan ibunya juga cuma tukang bersih-bersih di sekolahnya. Dia jadi sering diledekin dan makin benci sama ibunya. Bahkan dia bilang, kenapa sih ibu gak mati aja? Di depan anaknya, ibu ini cuma diem, tapi sebenarnya hatinya hancur. Setelah besar, anak ini dapat beasiswa dan ninggalin ibunya. Dia dapat kerjaan yang bagus, berkeluarga, dan udah lupa sama ibunya. Tapi suatu hari, ibu ini datang. Dan si anak yang kecil ketakutan karena mata ibu ini cuma satu. Si ibu akhirnya diusir. Beberapa bulan kemudian anaknya pulang ke kampung halamannya karena ada acara. Tapi ternyata ibunya udah nggak ada di situ. Ibunya udah meninggal. Dan dia dapat surat ini. Isinya benar-benar sedih guys. Jadi selama ini ibunya benar-benar kangen sama anaknya. Dia sakit tapi nggak ada yang nemenin. Dan kalian tahu nggak sih alasan mata ibunya cuma ada satu? Ternyata dulu pas kecil anaknya kecelakaan dan kehilangan satu matanya. Dan si ibu ngorbanin sebelah matanya. Anak ini baru tahu dan nyesel, tapi semua udah terlambat. Cowok ini jatuh cinta nih sama seorang cewek. Dan hari itu lagi turun hujan. Cewek itu lagi neduh karena dia gak punya payung. Cowok ini sambil malu-malu nyuruh cewek itu pakai payung punya dia. Dan dianya lari di tengah hujan. Dia hujan-hujanan demi cewek ini. Setelah itu mereka jadi sering ngabisin waktu bersama. Awalnya cowok ini masih pemalu, tapi akhirnya mereka sadar kalau mereka saling jatuh cinta. Tapi suatu hari cowok ini harus pergi perang dan ninggalin cewek itu. Waktu berlalu dan cewek ini selalu ngirimin surat tapi gak pernah ada balasan. Cewek ini terus nunggu tapi dia gak tahu kalau kekasihnya sebenarnya udah gugur di medan perang. Di musim salju dia masih nunggu. Bahkan sampai dia tua dia masih setia nungguin di tempat pertama kali mereka bertemu. Walau kekasihnya gak akan pernah kembali. Anak cewek ini rindu banget nih sama ibunya yang udah meninggal. Dan pas dia nangis di kuburan ibunya, tiba-tiba tubuh bunga cantik warna biru ini. Pas bunganya mau dipetik, anak cewek itu malah ketarik. Dia masuk ke alam lain, tempat para arwah. Awalnya dia bingung dan ketakutan, tapi setelah dia ketemu kerangka wanita ini, semuanya jadi menyenangkan. Dia main-main di sana, pokoknya dia seneng banget. Dan pas dia lagi asik nari-nari, dia baru sadar kalau kerangka wanita yang dari tadi nemenin dia itu ternyata ibunya. Anak ini terkejut dan seneng banget bisa ketemu lagi sama ibunya. Dan ibunya masangin bunga biru tadi di telinga anak itu. Tapi pas dia peluk ibunya, dia kembali lagi ke dunia nyata. Anak
Anak ini awalnya ngira dia cuma berhalusinasi, sampai dia pegang bunga biru di telinganya dan dia sadar kalau yang tadi itu nyata. Sekarang dia gak sedih lagi, karena dia tahu walau udah gak ada, ibunya akan selalu dampingin dia.